berkata jujur selalu. Betapa menjijikkannya ketika seseorang berkata, sejujurnya nih, di awal kalimat. Apa maksudnya? Itu seharusnya tidak perlu diucapkan. Itu sudah semestinya tertulis dengan huruf besar di jidat. Kejujuran harus terdengar di suaramu, nampak di matamu, bagaikan kekasih yang menatap wajahmu dan percaya seluruh kisahmu dengan sekilas pandang. Seseorang yang jujur dan terus terang bagaikan seorang dengan bau badan. Ketika kamu seruangan dengan dia, kamu langsung tahu. Akan tetapi kepalsuan bagaikan pisau yang menancap di punggung. Marcus Aurelius. Pak Markus, analogi orang bau ini agak aneh, tapi saya mengerti kalau zaman Romawi kuno dulu belum ada deodoran, jadi ya sudahlah ya. Waktu membaca, saya lumayan tertegun. Kata-kata Marcus Aurelius bagaikan tertuju kepada saya pribadi. Saya menyadari selama berbicara dengan orang lain, saya sering membuka kalimat seperti berikut. Kalau boleh jujur, sejujur-jujurnya nih, saya boleh jujur nggak? Marcus Aurelius berkata bahwa hal ini menjijikkan. Kalau dia hidup di masa kini, mungkin dia akan berkata, maksud lo, jadi kemarin-kemarin kamu selalu berdusta kalau ngomong. Jika kita semua terbiasa berkata jujur senantiasa, maka tidak perlu ada saat-saat di mana kita membuka kalimat kita dengan pembukaan kalau boleh jujur, bla bla bla. Ini sama saja dengan mengakui selama ini kita sering berbohong. Skakmat dari bos Markus. Menarik untuk mengerti alasan mengapa berbohong dilarang dalam filosofi teras. Umumnya, berbohong dilarang oleh agama karena dikategorikan sebagai dosa. Kita terbiasa menakut-nakuti anak kecil. Jangan bohong kamu, dosa. Nanti kamu masuk neraka dan di situ tidak ada wifi gratis. Stoicisme mempunyai argumen mengapa berbohong itu keliru, bukan sekedar label dosa atau tidak. Kembali ke prinsip hidup selaras dengan alam atau to live in accordance with nature, prinsip fundamental ini juga yang mendasari argumen agar tidak berbohong. Argumennya adalah sebagai berikut. Segala hal yang benar atau truth otomatis adalah bagian dari alam atau nature. Dan sebaliknya, kebohongan adalah sesuatu yang tidak benar atau tidak ada dan artinya bukan bagian dari alam. Maka, jika hidup harus selaras dengan alam, konsekuensinya tidak ada ruang untuk berbohong. Karena dalam filosofi teras, kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari keselarasan dengan alam. Maka berbohong akan menghalangi meraih kebahagiaan itu. Dengan kata lain, si pembohong sudah membuat dirinya sendiri menderita dengan bohongnya, karena dia sudah menyimpang dari alam. Jadi, inilah insentif yang diberikan para filosof Stoa agar kita mau hidup dalam kejujuran dan menghindari dusta. Bukan dengan ancaman neraka di akhirat, tetapi dengan argumen logis bahwa yang merugi adalah kita sendiri. Dengan meninggalkan keselarasan dengan alam, kita mempersulit diri sendiri memperoleh kebahagiaan, damai, dan tentram. Belum lagi risiko ketahuan yang bisa mengancam hubungan antar manusia kita, atau lebih buruk lagi sampai berujung hukuman pidana. Terkadang ada orang-orang yang harus dihindari. So far, so good. Namun, saya bisa mengerti bahwa sebagian pembaca masih bersikap skeptis. Oke lah, idealnya memang kita tidak mudah ngambek, sensitif, atau terprovokasi oleh orang lain. Fine. Saya yang bertanggung jawab atas respon diri kita sendiri, setuju kalau kita seharusnya menjaga kerukunan dengan sesama, tetapi kenyataannya memang ada aja orang di dunia ini yang sangat-sangat bikin saya naik darah terus. Gimana dong? Tenang, filosofi teras adalah filosofi yang realistis. Dan saat membaca tulisan-tulisan filosof Stoa, kita akan menyadari bahwa pemikiran mereka didasarkan pada pengamatan akan perilaku manusia nyata, bukan teori mengawang-awang. Bahkan seorang Marcus Aurelius pun berkata, pada akhirnya memang ada orang-orang tertentu yang harus dihindari.
Pertemanan palsu adalah yang terburuk. Hindari sebisa mungkin. Jika kamu jujur dan terus terang dan bermaksud baik, itu akan tampak di matamu. Tidak mungkin disalahartikan. Marcus Aurelius. Rupanya, masalah teman palsu ini sama seperti ketimun pahit. Sudah ada selama ribuan tahun, dan ini adalah salah satu contoh tipe manusia yang terburuk dan harus dihindari sebisa mungkin. Menurut saya, ada alasan mengapa Marcus Aurelius tidak sembarangan menyuruh menghindari orang dan secara eksplisit membahas teman palsu, bukan sekedar orang-orang yang menyebalkan, tidak tahu aturan, tidak sopan, dan lain-lain. Teman palsu bisa mencelakakan kita karena kewaspadaan kita terkelabui. Jika kita harus berurusan dengan orang yang baru kita kenal atau memang musuh kita, maka otomatis kita bersikap waspada. Namun dengan mereka yang berstatus teman, kita seringkali tidak kritis atau membutakan diri kepada fakta bahwa dia sebenarnya tidak tulus atau hanya berteman dengan kita untuk harta kita atau sesungguhnya ingin mencelakai kita. Kesialan terburuk yang bisa menimpa seseorang yang kebanyakan duit adalah dia mengira orang-orang adalah temannya, padahal sebaliknya tidak demikian. Seneca. Selain teman palsu, rasanya selalu ada saja orang-orang yang kehadirannya toksik atau merusak mental kita. Mungkin dia membawa pengaruh yang buruk, kata-katanya selalu menjatuhkan, tidak mau kalah, atau terang-terangan selalu ingin menyakiti kita. Usaha untuk memperbaiki atau instruct sudah dilakukan dan dia tidak mau berubah. Opsi menolerir atau endure pun dirasa sangat sulit, karena kehadirannya sangat membawa aura negatif. Apa yang harus dilakukan? Ingat quote Marcus Aurelius tentang kalau ketemu ketimun pahit, dibuang saja. Saya rasa ini berlaku juga dengan hubungan sosial. Pada akhirnya akan selalu ada orang-orang yang negatif, yang tidak mau dikoreksi, atau teman-teman palsu tadi. Ketika sudah tidak mungkin untuk mengoreksi atau menolerir mereka, jalan terakhir menghindari orang-orang tertentu dalam hidup selalu ada. Ada teman yang korosif, ya nggak usah ditemenin. Ada teman yang kalau ngutang selalu amnesia dan kalau ditagih lebih galak dari yang menagih, ya sudah dihindari saja. Ini tidak bertentangan dengan prinsip tidak mengisolir atau memotong diri dari pergaulan, karena kita masih tetap mempertahankan kehidupan sosial, hanya kualitasnya saja yang dijaga. Tentunya, stoicisme menganggap ini sebagai langkah terakhir dan tidak bisa dilakukan seenaknya, dikit-dikit memutus pertemanan, menghindari orang, unfriend, block, dan lain-lain. Karena jika keseringan, akhirnya kita yang memotong diri dari pohon masyarakat yang lebih besar. Seneca juga menulis mengenai pentingnya berhati-hati dalam memilih teman. Kita harus ekstra hati-hati dalam memilih orang dan memutuskan apakah mereka layak untuk kita berbagi waktu dengan mereka, berbagi waktu hidup dengan mereka. Tidak ada yang lebih menggembirakan kita seperti persahabatan yang akrab dan setia. Sungguh sebuah berkah untuk memiliki mereka yang siap dan mau menerima segala rahasia kita dengan aman. Bercakap-cakap dengan mereka menyejukkan kecemasan kita. Nasihat mereka membantu kita menetapkan pilihan. Keceriaan mereka mencairkan kesedihan kita. Bahkan, sekedar kemunculan mereka sudah membuat kita senang. Pilihlah teman yang paling tidak bercacat moral. Seperti kita tidak ingin bercampur dengan orang sakit agar tidak tertular. Khususnya hindari mereka yang selalu murung dan meratap, dan selalu menemukan alasan untuk mengeluh. Sesungguhnya, teman yang selalu merasa kesal dan menggerutu tentang segala hal adalah musuh bagi kedamaian jiwa kita. Berteman kok milih-milih? Ya, memang. Bukan memilih-milih atas dasar suku, agama, atau ras, atau memilih karena siapa bapaknya dan di mana rumahnya, tetapi memilih teman berdasarkan karakter mereka. Karena karakter yang buruk sesungguhnya bisa menjangkiti orang lain, bagaikan penyakit menular. Beberapa tips berurusan dengan orang lain dari Marcus Aurelius. Marcus Aurelius menuliskan catatan untuk dirinya sendiri bagaimana berurusan dengan orang-orang lain. Diambil dari Meditations.
Pertama, menyadari bahwa orang lain didorong oleh apa yang mereka percayai dan bahwa mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Kedua, jika yang mereka lakukan benar, maka tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Jika apa yang mereka lakukan adalah keliru, menyadari bahwa mereka tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi lebih karena ketidaktahuan atau ignorance. Tidak ada orang yang senang disebut tidak adil, sombong, atau serakah. Apapun sebutan yang mengesankan mereka bukan anggota masyarakat yang baik. 3. Ingatlah bahwa kita sendiri melakukan banyak kesalahan. Kita tidak berbeda dari mereka. Bahkan jika berhasil menghindari melakukan kesalahan, kita masih memiliki potensi melakukan kesalahan di masa depan. 4. Jika kita menganggap orang lain melakukan kesalahan, kita belum tentu tahu dengan pasti bahwa itu suatu kesalahan. Apa yang mereka lakukan seringkali hanyalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu. Kita harus benar-benar mengerti banyak hal sebelum bisa menghakimi tindakan orang lain. Yang kelima, ketika kamu kehilangan kendali atas emosimu atau bahkan sekedar merasa kesal, ingatlah bahwa hidup manusia sangatlah singkat dan tidak lama lagi kita semua akan dikuburkan. 6. Bahwa bukan apa yang orang lain lakukan yang mengganggu kita, tetapi persepsi yang salah dari kita sendiri. Buang itu semua. Berhenti beranggapan bahwa ini semua adalah bencana, maka akan lenyaplah amarahmu. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Dengan menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak benar-benar terlukai. Yang ketujuh, lebih banyak kerusakan ditimbulkan oleh kemarahan dan kesedihan kita daripada hal-hal yang menyebabkan kemarahan dan kesedihan tersebut. Kedelapan, sesungguhnya kebaikan atau kindness itu sangatlah kuat asalkan dilakukan dengan tulus dan bukan pencitraan. Orang paling jahat pun tidak berdaya jika kita terus memperlakukan dia dengan kebaikan dan dengan lembut memperbaikinya. Biarlah nasihatmu disampaikan dengan lembut tanpa harus menudingkan jari. Lakukan dengan penuh kasih tanpa kebencian di hatimu. Berbicaralah dengan tidak menggurui dan ingin dikagumi orang lain, bahkan jika memang ada orang lain di situ. Marcus Aurelius juga menambahkan bahwa murka bukanlah sifat yang terpuji. Kesantunan dan kebaikanlah yang menentukan kemanusiaan seseorang. Sesungguhnya, orang lembutlah yang memiliki kekuatan dan keberanian, bukan si pemarah dan tukang keluh. Sebaliknya, kemarahan pada orang lain adalah sebuah hambatan bagi tugas kita. Kita dilahirkan untuk bekerja sama, bagaikan kaki, tangan, dan mata, bagaikan dua baris gigi, atas dan bawah. Untuk menghambat orang lain adalah melanggar alam. Untuk menjadi marah pada orang lain dan memunggunginya, ini semua adalah hambatan, ujar Marcus Aurelius.